Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Video kali ini kita akan membahas golongan orang-orang yang selalu didoakan malaikat karena amal perbuatan yang dilakukan. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati, saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menuliskan harapan serta doa terbaik pada kolom komentar, sehingga bisa kita aminkan bersama. Dengan begitu, semoga doa dan harapan kita semua segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai umat muslim, kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, seperti malaikat Jibril yang tugasnya untuk menyampaikan wahyu, atau malaikat Mikail yang diberi tugas untuk memberikan rezeki. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang paling taat dan tak pernah melakukan maksiat. Bukan rahasia bila para malaikat juga selalu mendoakan orang-orang mukmin. Mereka berdoa untuk kebaikan dan keberkahan bagi orang-orang yang layak menerima doa mereka. Sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima, yang artinya, Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Berbeda dengan manusia, malaikat merupakan makhluk Allah yang taat, tidak pernah durhaka kepadanya, dan paling dekat dengan Allah. Oleh karena itu, apabila ada manusia yang didoakan oleh malaikat, maka dia termasuk orang beruntung, karena amalannya akan disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada golongan orang yang didoakan oleh malaikat karena amal dan perbuatan yang mereka lakukan. Amalan tersebut merupakan amalan yang cenderung ringan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa saja orang-orang beruntung yang selalu didoakan para malaikat? Pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Salah satu orang yang beruntung didoakan para malaikat yaitu orang yang bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Kebiasaan ini memang terlihat mudah tapi sulit dilakukan. Hanya bagi orang yang kuat iman dan ingin mengharapkan berkah sunnah Nabi, tentu sebisa mungkin akan menyempatkan waktu untuk bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Dari Abdullah Umar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci,
maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si Fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Oleh karena itu, biasakan dan sempatkanlah bersuci terlebih dahulu ketika hendak tidur. Kedua, orang yang sedang menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia.'" Hadis riwayat Imam Muslim. Ketiga, orang-orang yang berada di saf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Dari Barra bin Azib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Yang keempat, orang yang menyambung saf saat sholat berjamaah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Kelima, mengucapkan amin ketika imam sholat selesai membaca Al-Fatihah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat akan selalu bersolawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum watal wudhunya, para malaikat berkata, 'Ya Allah, ampunilah dan sayangilah dia.' Hadis riwayat Ahmad. Ketujuh, orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah di masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, 'Bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku?' Mereka menjawab, 'Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat.' Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan.
Dari Ummu Darda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, doakanlah kebaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertimpa musibah atau sedang dalam kesulitan, atau bahkan yang menyakiti hati kita. Insya Allah kita akan didoakan oleh para malaikat agar diberikan kekuatan dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembilan, orang-orang yang berinfak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakhil." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Orang yang sedang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atau berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani. 11. Orang yang sedang menjenguk orang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian 12. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang alim ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat At-Tazi, semoga kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa didoakan kebaikan oleh para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.